Oke, saya record ya sambil menunggu kelompok 2 mempersiapkan diri. Nanti kalau udah siap langsung aja. Ya. Jadi bab 1 kemarin tentang apa, Pak Irwan? Tentang aliran ilmu hukum ya. Kemarin sudah disampaikan dengan sangat luar biasa ya oleh Pak Irwan, termasuk konsekuensi apa metodologis ya, konsekuensi metodologis atau implikasi metodologisnya. Artinya ya, karena sifat dari ilmu hukum tersebut ya yang terdiri dari berbagai macam aliran-aliran ya, pendapat-pendapat dari cara berpikir ilmu hukum ya, maka ya dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum termasuk metodologi penelitiannya ya menimbulkan sebuah konsekuensi ya rekan-rekan. Memang ya dalam melakukan penelitian diperlukan pendekatan yang holistik gitu ya. Kita bisa baca di buku terutama di paragraf terakhir ya. Terutama ini mengambil pendapat dari Sapcipto ya. Profesor Sapcipto Raharjo yang mengatakan ya bahwa pendekatan holistik itu dengan mempertimbangkan aspek sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum. Nah, inilah nanti metode-metode pendekatan-pendekatan sebagai ya implikasi dari perkembangan ilmu hukum ya. Jadi kita bisa melihatnya dari aspek sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan, sejarah ya, politik, psikologi, filsafat terutama ya, feminisme dan berbagai pendekatan-pendekatan ya. Nah, di sini juga dikatakan hukum pun tak lepas dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang beredar banyak dalam tradisi ilmu sosial. Ini sebuah tantangan tentunya ya buat rekan-rekan yang ingin meneliti hukum ya, apakah bisa menerapkan metode-metode ini ya nanti terutama dalam praktek penulisan karya tulis rekan-rekan ya. Jadi tidak hanya bersifat kualitatif, ternyata juga bisa bersifat kuantitatif. Nah, ini mungkin yang jarang ya, kuantitatif ini artinya menggunakan angka-angka ya. Tentunya ini nanti kaitannya dengan penelitian yang bersifat sosiologis tentang hukum ya. Misalnya efektivitas hukum ya. Angka-angka tentunya bisa dimunculkan dalam bentuk kuantitatif ya dalam hal mendukung penelitian ya, misalnya tentang efektivitas hukum ya, misalnya bagaimana efektivitas suatu kebijakan ataupun suatu norma hukum ya, misalnya efektivitas penerapan ganjil genap lah gitu ya ganjil genap di Jakarta gitu ya, itu kan bisa kita buatkan analisis kuantitatifnya ya, dengan misalnya dengan perbandingan ya, dulu sebelum adanya ganjil genap bagaimana volume kemacetan ya, atau sebelum adanya ganjil genap bagaimana volume polusi udara. Nah, itu kan bagian sebenarnya itu masuk juga ke dalam jenis penelitian hukum ya. Memang itu cukup menantang ya. Nah, saya kira itu kesimpulan dari kemarin di kelompok 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di kelompok 2 ya. Semoga banyak yang bisa kita diskusikan ya. Nanti yang tidak presentasi, masing-masing kelompok diharapkan ya memberikan satu pertanyaan ya, gitu ya rekan-rekan ya. Silakan kelompok 2, saya lihat sudah hadir nih Ibu siapa? Ibu Kurnia ya, Ibu Kurnia Sri Untari. Wah, sudah langsung dikeluarkan share screen. Oke, silakan. Ini saya record ya rekan-rekan ya, nanti bisa dinikmati lagi sesudah selesai pembelajaran. Silakan Pak Bali ya, Mas Bali, Bapak Bali. Kemudian Mas Imam ya, Mas Imam. Lagi di rumah nih Mas Imam nih. Kantor. Wah, luar biasa ya. Bu Kurnia juga di mana, Bu? Ada kedengaran. Terima kasih Pak Ganjar untuk waktunya di kelompok 2 di sini. Oke. Kami dalam hal ini membahas legal pluralisme, sebuah pendekatan terhadap hukum yang mendasar. Mantap. Dalam bab 2. Kelompok kami terdiri dari
menjadi 4 orang, yaitu Muhammad Imam, Bali India, Kurnia Sintari, dan Dewi Rohmat. Oke. Oke, lanjut. Dalam hal ini kami akan berdiskusi tentang definisi sistem hukum, pendekatan legal, pluralisme, yaitu tantangan dan keuntungannya. Definisi legal pluralisme sendiri adalah konsep di mana lebih dari satu sistem hukum mengatur individu atau kelompok di dalam satu jurisdiksi. Selain hukum negara, sistem hukum adat, agama, dan bahkan hukum internasional bisa berlaku berdampingan. Di Indonesia diartikan sebagai eksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Contohnya, di Indonesia, Aceh menerapkan hukum syariah selain hukum nasional. Di Papua, hukum adat masih berpengaruh. Di Afrika Selatan dan India, hukum adat dan hukum agama memiliki posisi penting dalam urusan keluarga dan komunitas. Selanjutnya, sistem hukum. Dalam sistem hukum ini ada dua, sistem hukum monofacet dan sistem hukum multifacet. Apa itu sistem hukum monofacet? Sistem hukum monofacet adalah hukum yang dimaknai dalam satu wajah atau disebut sentralisme hukum. Sentralisme hukum berpangkal dari filsafat positivisme yang menggunakan pendekatan ilmu alam dan menyelesaikan persoalan. Contohnya, bila air direbus maka akan mendidih. Bila membunuh, maka kamu dihukum. Sistem hukum multifacet. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai bantahan sentralisme hukum, bahwa hukum negara merupakan hukum satu-satunya petunjuk dan pedoman. Masyarakat Indonesia yang pluralistik menjadi pertimbangan khusus dalam penegakan hukum. Wajah hukum syarat dengan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan adat masyarakat setempat. Pendekatan legal pluralisme secara substansif, pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu kehidupan sosial. Ada 3 konsep pendekatan pluralisme hukum. Yang pertama, antropologi hukum. Antropologi hukum ini fenomena konflik yang muncul, yaitu konflik nilai, konflik norma, atau konflik kepentingan dari komunitas etnik, agama, maupun golongan dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum. Sosiologi hukum menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harus didekati secara moral. Dan yang ketiga, nilai religius. Di Indonesia, sila ke-1 Pancasila, di mana negara tidak dapat merumuskan hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran nilai agama yang diyakini masyarakat. Ada Bang Bali, bisa ya. Selanjutnya, pendekatan legal pluralisme. Keuntungan legal pluralisme ini menghormati keragaman dan memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, di mana masyarakat bisa menggunakan sistem hukum yang lebih dekat dengan tradisi mereka dan membuka pilihan yang lebih beragam dalam menyelesaikan konflik. Lalu tantangannya dapat menyebabkan konflik antara sistem hukum.
terutama jika terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum negara, atau jika norma-norma adat melanggar prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Contohnya di Madura diperbolehkan wanita menikah usia 15 sampai 18 tahun. Ya, sementara di Undang-Undang 16 tahun Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kesimpulannya, legal pluralisme ini memperkaya pemahaman kita tentang hukum dengan mengakui adanya keragaman sistem hukum dalam masyarakat. Namun, tantangan seperti konflik antara hukum dan perlindungan hak asasi manusia tetap menganut kepastian hukum itu sendiri, yaitu adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa. Materinya sangat penting sekali nih ya dalam kita belajar hukum. Kaitannya dengan legal pluralisme ternyata membuka cakrawala pandang kita bahwa hukum itu ternyata tidak hanya monofacet tadi ya. Monofacet, tapi juga ada yang multi ya, facet ya. Itulah yang kita rasakan di Indonesia ya, rekan-rekan. Kemudian juga ada konsekuensi ya dari pluralisme hukum tadi ya, yaitu tantangan terkait dengan konflik ya, Mas Bali ya. Konflik ya yang akan mempersulit mungkin ya dalam mencapai satu kepastian hukum ya, ketika kita bicara banyaknya ragam hukum ya, maka itu nanti diperlukan ya suatu penelitian hukum ya yang menjadi jawaban ya dalam rangka mencari kebenaran. Dan ini sangat relevan sekali kalau nanti rekan-rekan melakukan penelitian hukum ya, gunakan ini ya, gunakan materi-materi di bab 2 ini ya terkait dengan pluralisme hukum sebagai satu identifikasi ya, identifikasi masalah terkait dengan pluralisme hukum. Karena nanti di situ peranan kita sebagai mahasiswa hukum ya, sebagai sarjana hukum, sebentar lagi kita bisa mencari ya satu titik temu ya, mencari satu jawaban ya, kebenaran yang ilmiah atas permasalahan hukum berupa konflik-konflik hukum. Jadi bicara permasalahan hukum yang nanti rekan-rekan akan tulis di dalam penelitian ilmiah ya, itu harus memang lahir dari adanya konflik hukum seperti ini ya, adanya pluralisme hukum seperti tadi misalnya bagaimana masalah hukum adat ya di Madura ya, di mengenai kebolehan menikah di usia 15 tahun yang itu berkonflik ataupun bertentangan ya dengan hukum nasional ya di undang-undang perkawinan atau di undang-undang kitab undang-undang hukum perdata. Nah, itu jawabannya tidak mudah dan itu memang memerlukan penelitian yang bersifat normatif maupun penelitian yang bersifat empiris. Gitu ya rekan-rekan ya. Baik, luar biasa ya. Kita berikan applause untuk kelompok 2 ya. Singkat padat gitu ya. Berikutnya, nah ya yang tidak presentasi ya harus bertanya ya, yang biar terjadi diskusi ini ya. Pertanyaannya pertanyaan diharapkan seputar legal pluralisme ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, kalaupun menyimpang jangan terlalu jauh lah gitu. Tanyaannya ya, silakan ya. Baik, izin bertanya Pak dari kelompok 3. Silakan Ibu Eka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman kelompok 2. Waalaikumsalam. Izin bertanya mungkin lebih pada
pertanyaan supaya lebih jelas aja ya tentang tadi disampaikan oleh Bapak dosen legal pluralisme. Bahwasanya kalau dalam penelitian hukum itu alangkah baiknya melakukan analisa legal pluralisme itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih, mungkin gimana ya, lebih pada seperti gimana sih caranya, barangkali ada gambaran lebih jelas, lebih detail gitu, sependek pemahaman dari teman-teman kelompok 2 terkait pada saat kita nanti misalnya ada satu judul dan bagaimana kita melakukan legal pluralisme itu supaya bisa berjalan. Sederhana itu saja pertanyaan dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Lanjut. Ada yang raise hand tuh. Iya Pak, baik. Oke. Saya Pak. Saya dari pemerintah dari kelompok 6 mau bertanya terkait dengan pendekatan metode penelitian legal pluralisme tadi dijelaskan berbagai konflik antar sistem hukum. Nah, jadi pertanyaannya adalah sejauh mana pendekatan legal pluralisme ini dapat mengakomodasi konflik nilai antar berbagai sistem hukum yang koeksistensinya dalam satu masyarakat, sehingga pendekatan legal pluralisme ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ini udah macam ujian disertasi aja nih kayaknya. Kita lihat nanti kelompok 2. Sejauh mana pendekatan pluralisme hukum ini ya memberikan kontribusi gitu ya Mas Hendra ya terhadap pencapaian Pak, betul Pak. keadilan yang berinklusif atau tadi inklusif ya, ada inklusif itu tadi ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Masih ada lagi? Izin Pak tanya. Boleh, Bu Lutfi ya. Ya, dari kelompok 4. Silakan. Ya, kan pluralisme hukum ya. Baik hukum adat, hukum agama, hukum negara. Tadi kan menimbulkan adanya konflik ya. Bagaimana sebaiknya apa yang bisa dilakukan ya untuk meminimalisasi efek dari konflik tersebut gitu. Bahkan bisa jadi antara hukum adat satu dan hukum adat lainnya pun bertentangan gitu ya, dan bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi sebaiknya apa yang bisa dilakukan gitu untuk meminimalisasi efek dari konflik tersebut gitu. Seperti itu Pak. Oke. Kelompok 2 sudah paham ya? Nanti yang jawab kelompok 2 nih. Tanyaannya luar biasa semuanya. Ada lagi? Tadi kelompok berapa Bu Lutfi? Kelompok 4 ya. 3, 6, 4 ya. Silakan kelompok yang lain. Atau 3 dulu dijawab ya. Tadi kelompok yang lain sesudah yang ini dijawab. Karena masih ada banyak yang belum bertanya. Total 10 kelompok ya. Harusnya ada minimal 9 pertanyaan. Oke, yang ini dulu dijawab silakan. Kelompok 3 silakan siapa? Bu Kurnia, Mas Bali, Mas Imam. Satu lagi tadi siapa? Mas
Dedin ya. Dedin Rohmat ya. Silakan, silakan. Buai udah dicara deh. Halo. Hukum itu Silakan. siapa Mbak Nani? Bu Kurnia suaranya kecil, Bu. Kecil ya suaranya. Oh, iya. Tapi Kita Mbak Kurnia suaranya kecil jauh gitu. Tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Eka, kalau nggak salah, Lebih ke di teknis sih. cara menganalisis ya, cara menganalisa penelitian dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan legal pluralisme. Cara contohnya seperti apa sih penelitian dengan menggunakan legal pluralisme ya? Contohnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Bapak dosen. Gitu ya, Bu Eka ya. Betul, Pak, betul. Contohnya ya. Gimana? Bisa di Gimana? Ya, coba dulu ya. Bu. Dicoba. Muhammad Imam. Baik, nanti teman-teman mungkin ada di sini Pak dosen yang akan melengkapi. Siap. Kami memberikan pendapat sesuai wawasan yang kami miliki. Jadi sekalipun nanti tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan, jadi inilah pendapat kami terkait pertanyaan Ibu Eka. Ini contoh ya, contoh menggunakan penelitian legal pluralisme ini. Jadi perlu diketahui dulu, penelitian tentang legal pluralisme ini sangat berguna ya, untuk memahami bagaimana sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Nah, contoh penelitiannya, misalnya apa ya, hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Luar biasa. Itu contohnya. Misalnya judul penelitiannya interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah mana, misalnya di wilayah Papua misalnya, begitu. Nah, barulah kita urut ininya, mulai dari latar belakangnya, metodologinya. Nah, metodologinya pun ada bermacam-macam, misalnya dari pendekatan kualitatif seperti yang sudah dijelaskan Pak dosen sebelumnya, pendekatan studi kasus, analisis hukum. Nah, kemudian setelah kita lengkapi itu semua, baru kita buat hasil penelitian, misalnya konflik normatifnya apa. Nah, kemudian kompromi. Nah, kompromi ini berarti dalam beberapa kasus itu kompromi dapat dicapai melalui mediasi misalnya, begitu ya. Lalu keberhasilan hukum adat, kemudian apa tantangannya. Nah, setelah kita buat seperti itu kerangkanya, baru di akhir kita buat kesimpulan. Kesimpulannya apa ya? Penelitian itu bertujuan untuk apa? Ya, berarti menunjukkan bahwa legal pluralisme di mana tadi objeknya itu di Papua, yang menghasilkan dinamika yang kompleks misalnya, kan begitu, dalam menyelesaikan sengketa tanah. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi mungkin ada tambahan dari teman sekelompok, silakan. Terima kasih
yang dari barangkali kedengeran nggak? Kedengaran Bu, tapi agak kecil. Agak kecil Bu. Kedengeran sih, lumayan Bu. Sudah kedengeran ya. Saya tambahkan di sini dari paparan Mas Bali bahwa dalam hal menyelesaikan konflik gitu ya, atau penelitian ini kita tidak lupa juga bahwa dalam penelitian ini kita juga tampilkan dengan adaptasi diri kita sendiri terhadap perubahan sosial masyarakat tersebut. Ya. Nilai-nilai apa yang bisa membantu paling tidak ketika kita melakukan penelitian sebelum mengambil kesimpulan. Alangkah baiknya pendekatan legal pluralisme ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi terhadap nilai di dalam masyarakat tersebut. Kita mengenal ada namanya negosiasi, terus kemudian arbitrase dan sebagainya. Seperti itu, Mas Desa dan ini. Terima kasih. Siap, luar biasa. Bu Siti mau nanya apa, mau menambahkan Bu? Masih di mute Bu? Masih di mute Bu Siti, masih di mute. Itu di pojok bawah, di bawah sebelah kiri, dipencet dulu tombol itunya, tombol mic-nya. Masih belum itu Bu Siti, suaranya. Tombol mic-nya belum dipencet itu. Kalau Ibu Siti memang nggak kedengaran, Pak. Iya, Bu Siti. Itu belum dipencet tombol itunya, mic-nya. Kalau di laptop sih di pojok kiri bawah ya. Kalau handphone di mana? Di headsetnya Bu Siti kali, Pak. Emang enggak ini ya, emang mic-nya. Enggak kedengeran, Bu. Ketik aja deh Bu, ketik aja. Sayang nih, Bu Siti lagi semangat padahal. Halo Bu, nggak kedengeran suaranya Bu. Oke, nggak masuk suaranya Bu Siti. Kayaknya sih mau menambahkan itu kelihatannya tentang nggak masuk Bu. Oke, nanti ya dicoba lagi Bu ya, atau diketik aja di chat. Sayang sekali, padahal pengen ini juga dengar juga. Tapi belum masuk ya, kayaknya itunya rusak mic-nya ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Nomor 1 nanti saya tambahkan aja deh, atau saya tambahkan dikit deh, nanti lupa malah. Betul sekali. Jadi legal pluralisme ini ya merupakan tantangan ya, kalau saya pikir satu tantangan di dalam penelitian hukum, dan inilah yang menjadi tujuan gitu ya. Justru karena adanya pluralisme hukum inilah maka ada penelitian hukum ya. Karena pluralisme hukum ini tadi akan rawan menimbulkan konflik hukum ya. Konflik hukum itu atau permasalahan hukum itu ya, kalau kita lihat dari pendapatnya Peter Mahmud Marzuki, dan memang saya pakai ya selalu di dalam penelitian, yang dimaksud dengan konflik hukum atau masalah hukum lah gitu ya, adalah adanya gap antara das Sein dengan das Sollen salah satunya ya. Yang kedua adanya hukum yang tidak jelas ya. Yang ketiga adanya kekosongan hukum ya. Yang keempat yang mungkin ini timbul karena pluralisme hukum ini adanya hukum yang saling bertentangan ya, atau hukum yang saling tumpang tindih ya, hukum yang saling berkonflik. Nah ya. Nah, kalau tidak ada hal-hal seperti ini, maka penelitian hukum tidak ada gunanya gitu ya. Ya kan? Justru karena adanya pluralisme hukum inilah ya, konflik antara hukum adat dengan hukum nasional, konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional ya, konflik antara hukum yang lama dengan hukum yang baru gitu ya. Konflik antara hukum positif dengan hukum alam. Nah, itu kan konflik-konflik hukum karena munculnya pluralisme hukum. Jadi pluralisme hukum inilah ya yang menjadi penyebab ya dari
urgensi kita melakukan penelitian. Dan kalau ditanyakan contoh tadi sudah dicontohkan, saya kira tepat sekali contohnya bagaimana terutama konflik antara hukum adat dengan hukum Indonesia, hukum negara ya, terkait misalnya masalah apa tadi, masalah hukum agraria ya, itu yang tentunya bagaimana cara nah nanti caranya kan itu pertanyaannya dari Ibu Lutfi ya, nanti dijawab ya cara. Tadi sih sudah dikasih bocoran sama kelompok 2 ya, ada yang disebut dengan teori penyelesaian sengketa ya. Kalau itu konflik dalam bentuk konflik konflik dalam bentuk sengketa gitu ya, konflik dalam bentuk sengketa ya. Tapi kalau konflik dalam bentuk norma ya kan, nah tentunya kita gunakan, tapi itu nanti jawaban untuk nomor 3 ya. Oke, nanti aja ya. Nah, jadi intinya kalau pertanyaan contoh tadi cara menganalisis ya, cara menganalisis ataupun cara melakukan pendekatan penelitian pluralisme hukum ini ya, tentunya dengan tadi ya melakukan awalnya tentunya kita kaji dulu secara literatur ya, secara literatur kita gunakan teori-teori yang relevan ya, untuk apa ya, untuk menjelaskan gitu ya, untuk menjelaskan misalnya bagaimana ya hubungan hukum ya antara hukum adat, hukum agama ya, hukum postkolonial. Nah, itu interaksinya seperti apa gitu ya, hierarkinya seperti apa, itu harus dijelaskan dulu dari mana, dari teori-teori ya yang menjelaskan tentang itu ya. Misalnya kita bisa gunakan teorinya Hans Kelsen ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak siapa kemarin, Pak Muin ya, kelompok 1 ya, Pak Irwan, kok Pak Muin, Irwan Muin, Pak Irwan ya. Kita bisa gunakan itu teori hierarki perundang-undangan ya, bahwa hukum itu yang paling tinggi grunom. Nah, ini grunomnya apa nih di antara hukum adat, hukum agama dengan hukum warisan kolonial yang merupakan hukum positif kita gitu ya. Nah, kita harus kembali kepada grunom ya. Grunom itu adalah hukum tertinggi ya, cita-cita ideal dari bangsa Indonesia ya, adalah Pancasila. Nah, itu harus dikaitkan dengan hal-hal tersebut ya, rekan-rekan ya. Kemudian selain tadi menggunakan pendekatan pendekatan literatur ya, kajian literatur dalam bentuk analisis teoritis ya terhadap konflik norma tadi ya, norma hukum adat berkonflik dengan norma hukum agama misalnya, bertentangan juga dengan norma hukum positif. Nah, selain itu kita gunakan juga untuk lebih memperkaya penelitian kita ya. Tapi memang ini levelnya mungkin sudah level disertasi atau level tesis, karena level skripsi ataupun artikel nanti rekan-rekan memang tidak dituntut sampai sehebat ini ya. Tapi kalau memang bisa ya itu luar biasa ya. Level skripsi memang hanya ya diharapkan untuk memotret ya penerapan hukum disandingkan dengan hukum positifnya. Jadi memang wajar kalau skripsi itu isinya ya analisis putusan biasanya. Tapi karena mahasiswa IBLAM ini ya banyak senior-senior ya yang sebenarnya juga sudah S1, S2 bahkan S3 tapi ambil hukum lagi ya, tidak menutup kemungkinan, jangan membatasi diri ya walaupun masih S1 ya, kalau bisa menerapkan penelitian tadi ya, kajian literatur dalam bentuk analisis teoritis ya. Nah, ditambah lagi dengan pendekatan empiris ya, itu sangat luar biasa ya rekan-rekan ya, sangat luar biasa. Pendekatan empirisnya dengan apa? Tentunya dengan wawancara ya, itu sebagai data primer ya, istilahnya data primer ya. Jadi menggunakan yang pertama tadi data sekunder dari studi literatur, yang kedua menggunakan data primer ya. Jadi dicatat ya, data primer itu data yang bersumber dari lapangan. Biasanya nanti tujuannya untuk memberikan ya, memberikan data empiris ya, data fakta ya, data fakta-fakta. Misalnya dengan wawancara terhadap masyarakat ya, wawancara dengan aparat hukum ya, dengan para pemuka agama ya. Ya, yang kemudian penelitian empiris tentang pluralisme hukum juga dapat dilakukan dengan studi kasus ya, seperti tadi Mas Bali mencontohkan studi kasus misalnya terkait dengan masalah
di Papua ya, masalah hukum agraria ya, hukum agraria di Papua ya. Sudah ada misalnya putusan-putusan, sudah ada konflik dan sudah ada penyelesaiannya ya, itu bisa menjadi data empiris ya di dalam kita melakukan penelitian hukum ya. Kayak Mas Wendra katanya kemarin mau bikin penelitian hukum adat, nah ya di daerah NTB ya. Nah itu nanti harus dicari ada nggak kasus konflik adat dengan masyarakat di masyarakat NTB. Saya kira ada ya, banyak ya. Nah itu bisa dicari studi kasusnya ya, itu akan lebih menarik dan akan lebih memperkaya hasil penelitian ya. Kemudian melakukan perbandingan hukum ya, perbandingan hukum. Nah, bagaimana dengan yang pernah saya lakukan ya? Apakah saya juga sebagai dosen pernah melakukan penelitian selalu ya rekan-rekan ya? Tapi memang konteks saya karena saya fokus di hukum pajak dan hukum perdagangan internasional. Tapi kalau dapat saya katakan ya, tentunya penelitian-penelitian yang saya lakukan juga berangkat dari adanya pluralisme hukum yang menyebabkan terjadinya konflik norma ya. Konflik norma itu kalau saya karena di bidang hukum perdagangan, di bidang hukum pajak biasanya konflik norma berupa ya kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan hukum ataupun benturan benturan hierarki hukum ya. Benturan hierarki hukum itu artinya hukum berupa undang-undang bertentangan dengan hukum bertentangan dengan undang-undang lain. Itu bagian dari pluralisme hukum juga ya rekan-rekan ya. Nah, contohnya di disertasi saya sama persis tadi dengan contoh yang digunakan oleh rekan-rekan kelompok 2, yaitu menggunakan teori penyelesaian sengketa ya. Cuma sengketanya sengketa pajak ya, sengketa pajak. Sengketa pajaknya pun sengketa pajak internasional. Rekan-rekan bisa mengakses penelitian saya di YouTube ya. Saya ada share juga, cari aja Dr. Ardiansah SHMH disertasi ya. Jadi sidang disertasi itu disiarkan secara umum ya. Nah, waktu kebetulan kalau saya kayak kemarin di Jayabaya, rekan-rekan bisa tonton ya, bisa saksikan di mana di situ saya mengambil permasalahan adanya sengketa ya, bermula dari adanya sengketa. Nah, dari adanya sengketa ini menimbulkan satu permasalahan ya, factual problem ya, berupa problem berupa inefisiensi ya atau ineffectiveness hukum ya, karena ketika hukum itu banyak disengketakan sudah pasti di situ akan terjadi banyak ketidakefektifan ya atau ketidakefisiensian, inefisiensi ya dalam dunia bisnis. Itulah faktual problem ya. Nah, dari faktual problem itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum nanti ya. Biasanya pertanyaannya ya seputar 3 hal dalam sistem hukum ya. Apakah yang bermasalah substansinya ya, yang kemarin disampaikan Pak Irwan juga ya, apakah substansinya, apakah sistemnya ya, apakah struktur hukumnya atau para penegak hukumnya, atau yang keempat apakah budaya hukumnya. Silakan kita mau pilih salah satu mana yang akan kita teliti ya. Jangan semuanya ya. Kalau saya dulu awalnya mau saya teliti semua di proposal ya, tapi oleh pembimbing saya, promotor ya, dibilang jangan semuanya ya. Nanti ini bisa jadi 3 disertasi ya. Cukup salah satu saja gitu ya. Kan saya suaranya tidak jelas. Sorry. Suara saya jelas. Kurang jelas ya. Jelas sekali, Pak. Oh, jelas sekali. Itu Pak Bu Eka nggak jelas katanya. Ini terlalu ini kayak Kalau gede ya. ya gede. Oke. Silakan dilanjutkan. Pecah suaranya ya. Oke. Dilanjut pertanyaan berikutnya. Saya coba nomor 2, pertanyaan dari Mas Wendra yang sedang di Indonesia. Pertanyaannya tolong dikoreksi sejauh mana pendekatan dapat mengakomodir konflik atau nilai sehingga memberikan kontribusi hukum. Benar nggak, Mas Wendra? Mana Mas Wendra? Iya, Bu, betul. Betul ya. Betul katanya Bu. Benar ya? Iya, baik. Terima kasih Mas Wendra. Seperti tujuan hukum itu sendiri kan
harus bermanfaat, kepastian, dan memberikan keadilan. Dalam hal ini kita tidak bisa mengesampingkan ketiga tujuan hukum ini. Jadi untuk pendekatan pluralisme ini sendiri terhadap keadilan hukum perlu adanya sebuah dialog dan mediasi yang mendorong terbukaannya berbagai pihak yang terlibat konflik misalnya untuk dapat bersama-sama duduk dan membantu mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Jangan lupa juga penguatan institusi hukum, istilahnya siapa saja mereka, yaitu lembaga-lembaga hukum yang dapat memfasilitasi menyelesaikan sebuah konflik menjadi transparan. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa proses hukum yang diakui itu dapat dipatuhi dan diterima berbagai pihak. Artinya kata sepakat ini memang benar-benar win-win solution. Dalam pendekatan ini juga kita juga bisa membantu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang sistem hukum yang berlaku yang dapat mengurangi ketidakpahaman atau miskonsepsi yang seringkali dapat memicu konflik. Harapannya harmonisasi dan integrasi jika memungkinkan upaya ini untuk dilakukan. Dalam hal ini untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Yang terakhir kesimpulannya adalah sudah pasti perlindungan hak asasi manusia atau hak individu masing-masing warga negara Indonesia, karena kita semua dilindungi oleh hukum di negara kita dan semua tidak ada diskriminasi terhadap entah itu dari mana kita atau dan sebagainya. Dari saya cukup, mungkin Bang Bari atau Bang Iman ada yang menambahkan. Silakan, mau ditambahkan? Luar biasa, saya kira sudah cukup menjawab dari buku Bu Kurnia ya, bahwa dengan melakukan pendekatan pluralisme ya akan memberikan tujuan ya, mendekatkan lah gitu ya Bu Kurnia ya, mendekatkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan gitu ya. Saya setuju ya, karena penelitian pluralisme ini kan sebuah penelitian yang bersifat sistematis seharusnya ya. Mengapa dia bersifat sistematis? Karena tadi ya, dia memberikan banyak sudut pandang ya, memberikan banyak alternatif pemikiran ya, sehingga tadi kemanfaatannya ya akan lebih banyak ya dibandingkan kita dengan menggunakan pendekatan ya single ya single hukum ya monofacet tadi ya, atau ya pendekatan kacamata kuda lah gitu ya. Jadi ini kalau dibahasakan lebih enaknya pendekatan yang monofacet tadi ya, hanya berpegang pada satu ya, pada satu norma ya, atau satu bidang ya, satu jenis ya sistem hukum. Itu pendekatan yang tadi itu ya, pendekatan yang saya katakan juga sebagai ya, kacamata kuda, artinya tidak luas ya, tidak plural ya, tidak akibatnya nanti tujuan kemanfaatan dan keadilan menjadi tidak tercapai. Mungkin kepastian dapat tercapai ya, kepastian ya, kalau bicara tentang pendekatan yang monofacet tadi ya, atau pendekatan yang single bukan lawan dari pluralisme ya. Jadi kalau ditanya apa kontribusi
kontribusinya gitu ya Wendra ya. Kalau ditanya apa pencapaian ya keadilan dan yang inklusif ya atas pendekatan pluralisme ini, jelas dengan menggunakan penelitian ya penelitian yang berbasis pluralisme hukum ya, maka akan nanti diharapkan ya menghasilkan sebuah penyelesaian ya konflik norma ya maupun sengketa para pihak gitu ya yang lebih inklusif ya, artinya kesepakatan ya, konsensus ya, karena hukum itu ya pada dasarnya adalah sebuah konsensus ya kan. Nah, kalau ada Pak Irwan mungkin bisa nambah ini. Hukum ini adalah sebuah konsensus ya. Kalau kita lihat di teori ya terbentuknya negara ya, teori yang berkembang cukup maju ya, cukup luas dan diterima sebagai kebenaran lah gitu ya dari sisi ilmu negara, yaitu yang disebut dengan ya kedaulatan ya teori kedaulatan rakyat ya, atau teori kedaulatan hukum ya. Jadi kedaulatan ya termasuk hukum itu timbul ya dari suatu perjanjian ya, dari suatu perjanjian. Jadi mengandung pendekatan hukum privat ya, atau hukum perdata ya. Perjanjian antara siapa ya? Perjanjian ini kan memerlukan kesepakatan, memerlukan konsensus. Perjanjian antara ya rakyat ya, antara rakyat ya, rakyat berjanji bersepakat untuk apa? Untuk memberikan ya, untuk memberikan kekuasaan ya kepada pemimpin ya. Itulah yang menimbulkan teori bahwa hukum adalah kesepakatan, dan kita tidak boleh melupakan itu ya. Jangan hukum hanya kemudian dimaknai sebagai perintah-perintah saja ya dari suatu otoritas ya, tapi juga harus dimaknai sebagai kesepakatan. Ini sangat relevan ya dengan juga teorinya Hans Kelsen, bahwa hukum itu ya merupakan ya hukum itu seharusnya ya bersumber dari kemauan rakyat ya, bukan hanya ya berdasarkan pada otoritas-otoritas ya yang memiliki legalitas. Ini bahasanya luar biasa ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Wendra ya, kalau ditanya tadi sejauh mana ya kontribusinya pendekatan ini, ya tentunya akan sangat ya berkontribusi ya, dan dapat menjamin kalau benar-benar dilakukan ya, menjamin menjamin pengakuan ya, menjamin penyelesaian ya konflik ya, tidak adanya diskriminasi ya, ketimpangan ya di dalam hukum ya, harmonisasi sistem hukum ya, karena harmonisasi sistem hukum ini ya tadi ya akan menghindarkan kita dari konflik ya, termasuk juga kaitan dengan hak asasi manusia yang tadi disampaikan Bu Kurnia juga ya, dengan pendekatan pluralisme hukum ini ya, penghormatan akan hak-hak asasi manusia, terutama kaum yang terpinggirkan atau kaum lemah ya, karena tidak memiliki akses terhadap keadilan ya, harusnya dia lebih kita berikan dukungan ya dalam kita melakukan penelitian. Itulah yang saya lakukan juga dalam disertasi saya ya, walaupun temanya bukan hukum adat ya, temanya adalah hukum perdagangan internasional, tapi di situ saya melihat ya ada satu hak asasi ya, hak asasi yang tercederai ya. Jadi ceritanya kalau rekan-rekan melihat disertasi saya, itu adalah tentang konflik dalam perdagangan bebas antara siapa ya, konflik perdagangan bebas antara importir ya dengan pemerintah gitu ya. Konfliknya ini terkait dengan penerapan suatu tarif ya, dalam hal ini tarif biaya masuk. Nah, ini saya kembangkan ya, dari konflik ini saya kembangkan satu teori ya yang berdasarkan pada perbandingan hukum ya. Jadi saya membandingkan hukum perdagangan internasional ini dengan hukum pajak internasional. Jadi kadang-kadang juga bisa seperti itu ya. Ternyata ya dari metode perbandingan hukum itu saya menemukan ada kekosongan hukum ya, ada satu sistem penyelesaian sengketa yang belum
diterapkan di perdagangan internasional, namun sudah diterapkan di hukum pajak internasional. Nah, kira-kira rekan-rekan juga nanti kalau menulis ya seperti itu gitu ya. Jadi bisa menggunakan perbandingan hukum ya. Mengapa terjadi banyak konflik di perdagangan internasional ya antara importir dengan pemerintah, dalam hal ini bea cukai, karena saya memang dari bea cukai ya. Ternyata ada satu penyelesaian sengketa, sistem penyelesaian sengketa yang belum diadopsi di dalam perdagangan internasional ekspor impor yang disebut dengan mutual agreement procedure ya. Nah, mutual agreement procedure ini suatu mekanisme penyelesaian konflik sengketa internasional di bidang perpajakan yang sudah diterapkan ya. Seperti apa sih mutual agreement procedure? Sebenarnya menggunakan konsep mediasi ya atau negosiasi ya. Keunggulan dari sistem mutual agreement procedure di dalam hukum pajak internasional ini, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ya dapat secara leluasa menyampaikan keberatan-keberatannya gitu ya. Jadi dan pihak-pihaknya pun lengkap begitu ya, terdiri dari pihak importir, pihak eksportir, negara di mana otoritas importir berada, otoritas pajak ya, dan juga otoritas pajak di mana pihak eksportir ada. Jadi ada empat pihak ya. Dan itu sudah ada di pajak internasional untuk mengatasi konflik terkait dengan pemajakan internasional. Nah, ini mungkin ya ada yang dari pajak dari sini ya, ada yang dari pajak atau biasa ngurus konsultan pajak ya, saya kira familiar dengan apa yang saya sampaikan. Tapi memang kalau nggak berhubungan dengan pajak mungkin agak agak kurang familiar ya. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Intinya tadi Mas Wendra ya, memang ini bab 2 ini luar biasa ya, memberikan kita sebuah lecutan semangat seharusnya ya untuk melakukan penelitian pluralisme ya, legal pluralisme. Silakan pertanyaan berikutnya dijawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin suara terdengar? Mantap, bagus suaranya. Siap. Untuk pertanyaan dari Mbak Ges ya? Iya. Dikonfirmasi kembali pertanyaan. Bagaimana meredakan konflik dalam konteks legal pluralisme? Begitu ya? Oke. Di sini saya bawa 3 contoh untuk dari kelompok 2 gitu, kita bawa 3 contoh dari pertanyaan Mbak ini, bagaimana cara meredakan konflik dalam konteks legal pluralisme ini bisa diimplementasikan. Contoh pertama, mediasi antar sistem hukum. Misalkan terdapat konflik antara komunitas adat dengan hukum positif nasional terkait pengelolaan hutan di suatu daerah. Komunitas adat mungkin memiliki praktik pengelolaan hutan yang berbasis tradisi dan keberlanjutan gitu ya. Sementara hukum positif nasional yang kita ketahui bersama memiliki regulasi yang ketat terkait izin dan penggunaan sumber daya alamnya. Langkah mediasi ini contohnya pemerintah daerah atau lembaga mediator independen dapat memfasilitasi dialog antara perwakilan komunitas adat, perwakilan pemerintah, dan ahli hukum atau praktisi hukum atau akademisi gitu. Mediasi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu Kurnia, jawaban untuk Mas Wendra gitu. Mediasi bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana mengintegrasikan praktik pengelolaan hutan berbasis adat ke dalam regulasi nasional yang ada. Contohnya,
bisa dibuatkan kebijakan yang mengakui hak komunitas adat untuk mengelola hutan mereka sendiri dengan mempertimbangkan nilai-nilai keberlanjutan yang dianut oleh masyarakat adat. Asalkan tetap mematuhi batasan-batasan lingkungan yang telah ditetapkan dalam hukum nasional. Yang kedua, harmonisasi hukum. Kita ambil contoh kasusnya dalam kasus kepemilikan tanah di suatu wilayah di mana terdapat pemukiman dengan struktur kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat adat dan masyarakat non-adat. Pendekatannya secara harmonisasi, pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan untuk memfasilitasi proses legalisasi kepemilikan tanah yang menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat, sambil memastikan bahwa kepemilikan tanah mereka diakui secara resmi. Sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan legalitas yang diperlukan untuk pengembangan wilayah mereka. Yang terakhir, ada pendidikan hukum dan penyuluhan. Dalam hal ini, hak-hak perempuan contohnya. Bisa jadi terdapat perbedaan perlakuan antara hukum adat dan hukum positif. Contohnya terkait hak waris atau hak atas properti gitu. Dari sini pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan hukum dan penyuluhan yang menyasar perempuan di komunitas adat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris dan hak properti. Ini dapat dilakukan melalui lokal karya, seminar, atau kampanye informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga perempuan memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Mungkin itu apabila ada yang bisa ditambahkan oleh Bapak dosen, mungkin ada kita lebih. Oke, luar biasa jawabannya. Suara gimana? Masih compreng? Masih compreng, masih sember. Tes. Gimana suaranya? Hah? Kecil ya? Besar, Pak. Oh, besar ya? Menggema tadi ya? Laki, Pak. Laki. Jadi ini saya ganti ininya mic-nya. Tadi pakai headset apa nih? Nggak kelihatan ya? Headset ini sekarang pakai mic nih, gede banget nih. Jadi banyak senjata buat ngamen. Namanya dosen ya. Senjatanya dosen online soalnya. Oke, meminimalisasi konflik karena pluralisme hukum tadi ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Imam tadi ya. Luar biasa saya kira ya, dengan pendekatan mediasi. Artinya mediasi itu ya win-win solution lah gitu ya, antara dua sistem hukum ya. Tadi sudah cukup, saya kira sudah cukup. Intinya bagaimana menciptakan suatu harmonisasi ya, integrasi sistem hukum ya, dan itu memang yang juga dilakukan ya di dalam suatu penelitian hukum ya, bagaimana mencapai titik temu ya, kebenaran hukum itu ya. Akhirnya adalah tadi ya, bagaimana kebenaran hukum itu ya, bukan hanya kebenaran dari segi kebenaran normatif ya, yang bersumber dari pendekatan perundang-undangan ya, yang bersifat hierarki ya, tapi juga kebenaran dalam pengertian kebenaran
yang bermanfaat ya, atau keadilan substantif ya, bukan hanya keadilan formal tapi juga keadilan substantif yang bermanfaat ya. Kalau dalam bahasa hukumnya itu rehmategheid ya, rehmategheid. Jadi bedakan antara rehmategheid dengan wetmategheid ya. Kalau wet itu hanya hukum yang berdasarkan ya hukum positif, hukum tertulis. Tapi kalau reh ya dia lebih luas. Nah, ini jadi pendekatan pluralisme ini ya sebenarnya ya akan berakhir, akan berujung pada konflik yang minimal gitu ya, konflik yang minimal. Karena dalam memahami hukum, dalam memahami hakikat hukum tadi ya, hukumnya adalah hukum yang luas ya, hukum yang luas, tidak hanya hukum yang sempit ya, tapi hukum yang luas yang berdasarkan kepada berbagai ya sumber-sumber hukum material ya maupun formil dalam suatu dalam satu penelitian gitu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah pas tadi yang disampaikan oleh Mas Imam, dan itu harus nanti menjadi hal yang kita lakukan ya di dalam penelitian ya, termasuk penelitian jurnal nanti rekan-rekan ya, bagaimana memunculkan konflik ya, bukan memunculkan konflik, memotret suatu konflik hukum. Dan itulah dari sanalah penelitian itu bermula ya. Nah, ini juga sulit ya. Banyak mahasiswa hukum baik S1 maupun S2 yang saya uji di IBLAM sebenarnya tidak berhasil memunculkan suatu permasalahan hukum aja tidak ada gitu ya. Ya saya baca penelitiannya, ini permasalahan hukumnya apa gitu ya. Permasalahan hukumnya apa? Jadi permasalahan hukum mereka tuh hanya satu, ketidaktahuan tentang hukum. Dia ingin meneliti tentang misalnya hukum adat ya, tapi dia tidak menemukan satu problem real ya, factual problem ya, yang saya katakan tadi factual problem itu ya, adanya konflik norma ya ataupun konflik para pihak ya, konflik norma artinya tadi norma yang saling bertentangan, norma yang tidak jelas atau norma yang kabur ya, termasuk norma yang kosong. Itu namanya permasalahan hukum. Itu tidak muncul gitu ya. Ya, permasalahannya ternyata bukan permasalahan hukum, tapi permasalahan pribadi gitu ya, permasalahan pribadi karena tidak tahu hukum ya. Nah, kalau kita kembalikan dengan pendekatan pluralisme hukum ini ya, maka tadi ya minimal secara permasalahan hukum kita sudah dapat ya, dan itu merupakan ya titik awal kita melakukan suatu penelitian. Nah, barulah nanti dari adanya konflik ataupun permasalahan hukum itu ya kita kembangkan tadi berbagai pendekatan-pendekatan ya dalam bentuk penelitian hukum, misalnya tadi pendekatan yang disebut dengan hierarki ya perundang-undangan itu juga bisa ya, atau pendekatan perbandingan hukum ya di dalam mencapai satu titik temu ya, termasuk menggunakan metode pendekatan teori penyelesaian sengketa ya, ada 5 itu ya, negosiasi ya, kemudian mediasi ya, kemudian rekonsiliasi ya, sampai terjadinya yang namanya kesepakatan ya sebagai puncak ya dari suatu hukum, yaitu konsensus. Itu ya kan ya, saya kira ini nanti bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa dipahami nanti ditonton lagi YouTube-nya gitu ya. Silakan berikutnya, masih ada yang mau ditanyakan? Menarik ini ya, pluralisme hukum ya. Nah, kalau kita lihat di buku itu ada gambar segitiga tuh ya, di halaman 39 ya, yang ditulis oleh siapa? Oleh Ragan. Ragan ini menunjukkan bahwa dunia hukum mencakup suatu pluralitas yang besar sekali dari segitiga dalam ruang dan waktu ya. Hukum adalah sungguh begitu plural bahwa itu tidak mungkin dapat diserap dengan keseluruhan teoritis. Ya, biarlah dengan sendirinya menjadi konfigurasi dalam model yang sederhana legal pluralisme. Luar biasa ya. Jadi ini ada gambar ya di halaman 39, kan bisa lihat ya bahwa legal pluralisme itu dapat digambarkan dalam bentuk segitiga ya. Di dalam segitiga itu masing-masing sudutnya terdiri dari
state positivism, itu bagian dari satu sistem hukum atau satu jenis hukum. Kemudian ada jenis hukum yang kedua di sisi berikutnya, yaitu society atau social legal approach, ya. Artinya hukum yang dilihat dari segi sosiologisnya, ya, hukum yang berlaku, ya, hukum yang berkembang, ya, hukum yang dipatuhi oleh masyarakat, ya, disebut dengan socio legal approach, ya. Nah, yang di puncaknya, ya, dari hukum yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, di puncaknya adalah hukum tertinggi, ya, dapat dikatakan ini hukum tertinggi seharusnya, ya, yaitu hukum yang bersumber dari moral, etik, ya, agama bahkan, ya, yang merupakan bagian dari natural law. Nah, ini segitiga ini sangat penting sekali, ya, rekan-rekan, ya. Segitiga ini sederhana, tapi sebenarnya sudah mencakup banyak sekali, ya, banyak sekali manfaat, ya, manfaat dalam kita tadi meletakkan norma, konflik norma, ya, bagaimana cara kita meletakkan konflik norma dari segitiga ini bisa kita lihat, ya. Jadi seharusnya ketika ada konflik antara state positivism dengan society socio-legal approach, maka, ya, ternyata, ya, dari kacamata pendekatan legal pluralism, ya, yang kita lihat di buku ini, ya, yang ini merupakan solusi, ya, solusinya apa, ya, yang menjadi puncak, ya, menengahi, ya, termasuk memberikan solusi adalah moral, etik, ya, agama, termasuk religion, ya. Tentunya religion, agama yang dipahami secara universal, ya, karena bicara agama juga, ya, kita tidak dapat juga melepaskan diri dari paham pluralisme ini, ya, karena negara kita berbagai-bagai agama, tentunya pemahaman-pemahaman yang dipahami bersama, ya, tidak mengedepankan juga satu agama tertentu. Jadi pemahaman agama yang legal juga, ya, dan dianggap sebagai natural law. Itu, ya, rekan-rekan, ya, luar biasa ini, dari satu segitiga ini kita bisa banyak terapkan, ya, di dalam penelitian-penelitian kita dengan berbagai teori-teori yang relevan. Saya kira itu, ya, sudah mengerucut kesimpulan kita, ya, bagaimana cara meminimalisasi konflik pluralisme hukum, ya, apa manfaatnya. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas juga, saya sangat apresiasi, ya, bagi yang, karena membuat pertanyaan tidak mudah juga sebenarnya, ya. Dan ini pertanyaannya berkualitas semua, ya, dari 1, 2, 3. Oke, masih ada waktu, silakan kita berikan lagi kesempatan pada rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan, ya. Bu Siti tadi, ya, sudah bisa, atau di chat sudah ada belum? Belum ada, ya. Tes. Silakan. Suara saya gimana sih? Bagus nggak? Masih ada suaranya. Yang penting masih ada aja, ya. Ada aja udah alhamdulillah, ya. Tapi nanti kalau direkaman sih bagus, ya, insya Allah, ya. Gimana? Masih ada yang mau didiskusikan? Saya kira kalau tidak ada, cukup lah, ya. Nah, udah malam juga, ya. Dan ini saya kira sudah dirangkum dengan 3 pertanyaan ini, luar biasa. Pada Asri mungkin ada yang ingin ditambahkan pada Asri? Hidupin kamera nih, kayaknya mau. Oh, cukup, ya. Jadi sangat berbobot sekali, baik dari penanya maupun dari yang menjawab, ya. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Saya harapkan kelompok 3 besok, ya, dengan tema yang semakin hari semakin menarik. Ini tema kita, ya, tentang relasi antara tradisi, paradigma, teori, konsep, dan pilihan metode. Wah, ini luar biasa, ya. Besok kita ulas lagi, ya. Yang jelas di kesimpulan dari pembahasan kita pada malam ini tentang pluralisme, ya, tentang pluralisme hukum, saya sangat tertarik dengan gambar segitiga itu, ya, dan itu yang akan menjadi ingatan kita terus, bekal kita, ya, di dalam menghadapi konflik
pluralisme hukum yang pasti akan terus-menerus terjadi ya, tidak hanya di dalam ranah penelitian ya, dan ini juga pasti akan terjadi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya kira itu ya rekan-rekan ya. Singkat, padat ya, tidak perlu berlama-lama, yang penting kita sudah bisa menyerap tentang materi pluralisme hukum ini. Ya, terima kasih. Nanti kita upload lagi. Ya, semoga bermanfaat juga untuk masyarakat luas yang ingin menikmati ya diskusi-diskusi hukum dari kelas berapa nih? Kelas Depok lah pokoknya ya. Kelas Depok. Ya. Terima kasih. Silakan yang mau live ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Have nice weekend. Yang weekend besok ya. Kalau yang kerja ya masih kerja berarti. Saya sih besok ke Iblam besok. Nah, ini kalau double kerjaan gini ya. Orang-orang liburan kita masih masuk. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ya, sama-sama. Absen, jangan lupa absen. Ya. Oke, saya live ya.